Pembacaan Alkitab dari Roma 4 ayat 1 sampai 12. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Demikianlah firman Tuhan. Nas hari ini diambil dari Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Judul renungan hari ini adalah memperhitungkan. Usianya masih anak-anak, namun ia cukup dewasa untuk mengerti bahwa sang nenek tak mungkin bisa bekerja untuk mendapatkan uang demi mereka bisa bertahan hidup. Karena itu, ia memutuskan untuk menggantikan sang nenek bekerja sebagai pembantu harian lepas di rumah sebuah keluarga kaya. Betapa terkesannya keluarga tersebut melihat kegigihannya. Mereka pun memperhitungkan pekerjaannya dengan upah penuh, walaupun sebenarnya yang dilakukannya tidaklah memadai, sebab ia masih anak-anak, ia terbatas. Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran. Apa artinya? Abraham adalah manusia sama seperti kita. Kadang ia ragu, kadang tak percaya, kadang merasa takut. Ia jauh dari standar kebenaran menurut Allah. Namun, Allah memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran karena anugerahnya. Paulus merasa perlu menekankan hal ini karena pada masa itu banyak orang menepuk dada sebagai keturunan Abraham dan mengagungkan sunat sebagai tanda keturunan Abraham. Paulus menegaskan bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran terjadi sebelum sunat dilakukan. Artinya, itu adalah anugerah. Tidak ada gunanya membanggakan iman atau pencapaian hidup rohani kita. Segala perbuatan kita tidaklah memadai untuk memenuhi standar Allah. Namun, Ia memperhitungkan perbuatan kita karena anugerahnya. Demikianlah renungan hari ini. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih juga ya Tuhan, karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di GKI Perumnas juga Bajing Kota Bumi, terutama keluarga kami sendiri. Tuhan berkatilah semua keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Kalau ada yang mempunyai pergumulan masalah kesehatan, masalah keuangan,
juga masalah-masalah lainnya. Kami percaya Tuhan akan campur tangan dalam masalah kami. Engkau berikan kami kekuatan, juga kesabaran, sehingga kami mampu melewati pergumulan-pergumulan kami. Dan Engkau yang akan memulihkan semua pergumulan-pergumulan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang bercita-cita untuk sembuh dari penyakit. Kami percaya Engkau yang akan memberkati obat-obat yang diminumnya, sehingga mereka boleh pulih. Cita-cita untuk mendapatkan pasangan hidup, Engkau juga yang akan memberikan pasangan yang sepadan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang maha tahu akan cita-cita setiap orang, dan kami percaya hanya Engkau yang akan mengabulkan cita-cita kami. Kami juga ingin berdoa untuk mereka yang masih isoman. Kiranya Engkau juga sembuhkan, pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan sungguh baik. Kasih dan anugerah-Mu selalu berada dalam kehidupan kami. Saat ini kami satukan hati kami berdoa bagi para pekerja Gereja Kristen Indonesia, Perumnas. Tuhan yang telah memilih, kiranya Tuhan juga yang melengkapi, sehingga para pekerja boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu, boleh saling melengkapi satu sama yang lain. Kami juga berdoa untuk setiap program kerja yang telah disusun dan direncanakan, baik itu program kerja dari Komisi Sekolah Minggu hingga Komisi Lansia. Engkau sediakan setiap dana yang diperlukan ya Tuhan. Dan program-program ini tidak hanya berdampak bagi jemaat di GKI Perumnas saja, tetapi boleh berdampak bagi lingkungan gereja atau masyarakat. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, pandemi saat ini sudah berangsur-angsur membaik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan semakin memulihkan bangsa dan negara ini, agar kami semua boleh kembali beraktivitas secara normal. Berkati juga ya Tuhan setiap ibadah di GKI Perumnas, baik secara online maupun onsite. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan, para petugas, para pekerja yang boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati dan boleh memuji dan memuliakan. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan kalau kami masih boleh hidup di negara tercinta ini. Kami ingin berdoa untuk para pejabat pemerintah, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, juga kebijaksanaan ya Tuhan, agar mereka mampu bekerja dengan baik sehingga boleh melayani rakyat dengan sepenuh hati, supaya rakyat boleh merasakan keadilan dan memperoleh kesejahteraan di negeri ini. Dengan keadilan dan kesejahteraan yang merata, sehingga negara Indonesia semakin kuat dan rakyatnya semakin sejahtera. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, biarlah mereka semakin giat dalam menangani vaksinasi, sehingga upaya untuk bebas dari COVID-19 segera terwujud. Juga kepada rakyat Indonesia, berikan pengertian yang baik agar tidak menolak untuk vaksinasi, terutama booster, sehingga pandemi agar segera berakhir. Kami juga berdoa untuk para korban gunung Semeru, gempa bumi, juga banjir di berbagai tempat di Indonesia. Tuhan, Kau berikan mereka kesabaran dan kekuatan. Juga Engkau sembuhkan sakit penyakit yang mereka derita. Kepada pemerintah, kami berdoa agar mereka cepat tanggap dalam mengatasi musibah ini. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.